Artinya di tahun-tahun politik ini hal yang menarik untuk kita bahas nih. Iya, betul. Satu, budayakan untuk politik pintar. Yang kedua, hindari golput. Karena ingat, suara kosong kita, lembaran kosong kita akan dimanfaatkan untuk kecurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman ngopi. Ketemu lagi dengan saya Nurhapen Caniago, tentunya di acara Ngopi Santai, Ngobrol Pintar tentang hal-hal yang menarik dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa di Bukit Barista Coffee, yang tentunya saya tidak sendiri. Hadir bersama saya seorang tokoh pemuda dan masyarakat Kabupaten Tangerang, Bapak Edi McSavery. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama kita malam ini. Tentunya kita akan membahas beberapa hal tentang sosial masyarakat, Pak Edi. Siap Bang En, selagi saya bisa jawab, saya akan jawab. Terkait kegiatan politik yang akan menuju Pilpres, Pileg di 2024, tentunya masyarakat yang ada di Kabupaten Tangerang, khususnya Tangerang Raya secara umum, akan menitipkan suaranya, menitipkan amanahnya kepada calon-calon presiden. Misalnya calon presiden ada 3 kandidat, dan caleg tentunya ada banyak caleg. Dari sebanyak ini caleg tentunya ada beberapa figur, atau pasti ada satu sosok yang akan diamanahkan oleh konstituen masyarakat Tangerang Raya pada umumnya. Secara singkat, bagaimana Pak Edi menanggapi hal tersebut? Silakan Pak Edi. Oke, baik. Terima kasih Bung En Caniago untuk pertanyaannya. Artinya di tahun-tahun politik ini hal yang menarik untuk kita bahas nih. Iya, betul. Satu, budayakan untuk politik pintar. Yang kedua, hindari golput. Karena ingat, suara kosong kita, lembaran kosong kita akan dimanfaatkan untuk kecurangan. Ada potensi itu ya? Ada potensi, itu pasti. Jadi manfaatkan suara Anda, satu suara Anda akan menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Oh iya, betul. Nah sekarang terkait dengan politik, Pilpres, ada 3 calon presiden, ada banyak calon legislatif, dan perhelatannya itu di tanggal 14 Februari ini akan serentak di seluruh Indonesia. Nah, di situ butuh effort yang besar, butuh perhatian besar bagi kita masyarakat yang sadar akan politik, yang sadar akan hukum. Sengaja tidak sengaja, ketahui tidak diketahui, di dalam rumah tangga pun itu ada politik. Jadi jangan dianggap politik ini hanya saat pilpres, pileg, enggak. Jadi itu yang harus kita pahami dulu. Jadi terkait dengan beberapa tokoh mana dulu nih yang kita akan kupas hari ini nih Pak. Khususnya untuk di Tangerang Raya ya. Khusus buat Tangerang Raya. Tentunya dari sekian banyak kandidat yang maju pada pemilihan legislatif nanti, ada sosok yang akan benar-benar dicintai sama masyarakat, benar-benar mampu untuk mengemban amanah suara dari masyarakat tersebut. Kalau menurut Pak Edi sebagai tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di Kabupaten Tangerang, melihat sosok dari Indra Jaya ini seperti apa? Oke. Kalau menilai sosok seorang Indra Jaya ini adalah seorang pemuda kelahiran Sumatera Barat, dia kelahiran Sumatera Barat dan masih muda, dan dia pengusaha muda yang aktif di dalam organisasi mulai dari kuliahnya. Saya tahu persis kuliahnya dulu di Jayabaya, dia pernah menjadi presiden mahasiswa di Jayabaya juga. Dia aktivis juga di 98 dulu, ikut reformasi, dan dia juga wakil ketua umum di Perhimpunan Pemuda Melayu
Berarti pengalaman-pengalaman di berbagai organisasi tentunya sudah bisa menguji Indra Jaya sebagai sosok organisatoris itu, Pak Edi. Nah, menariknya Indra Jaya ini bukan kemauan dia untuk menjadi calon legislatif, bukan kemauan dia, tapi atas dorongan masyarakat yang selama ini kiprahnya 3 tahun terakhir sebelum tahun-tahun politik dia sudah bergerak. Beliau menyiapkan ambulan gratis, dan ambulan gratis ini menarik buat penggunanya. Sudah tidak usah mengeluarkan biaya lagi. Cukup orang yang kena musibah, kata beliau dalam tanda kutip, kata beliau, cukup orang yang terkena musibah itu sudah cukup mengeluarkan air mata aja, jangan diminta apa-apa lagi. Itulah Indra Jaya. Itu dalam segi pendidikan juga beliau berusaha berkolaborasi, bernegosiasi dengan beberapa universitas, dan rencana itu udah berjalan 2 tahun yang lalu. Sudah 2 tahun berjalan. 2 tahun yang lalu, dan alhamdulillah saat ini sudah sekitar 200 orang yang kuliah gratis. Itu program itu bagaimana mekanisme penyalurannya Pak Haji, program pendidikan melalui itu? organisasi yang dipimpin sama dia. Oh, melalui jadi organisasi yang dipimpin oleh Indra Jaya ini, beliau melakukan negosiasi dengan beberapa universitas swasta untuk bisa memberikan kuliah gratis. Alhamdulillah kemarin bekerja sama dengan Institut Sains and Teknologi Al-Kamal, dan tahun ini Institut Sains and Teknologi Al-Kamal ditambah lagi dengan Universitas Yatsi Madani. Oh, yang ada di Kota Tangerang gitu ya? Di Kota Tangerang. Dan itu hanya berlaku untuk di Tangerang aja. Oke. Tujuannya Pak Indra ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan seperti yang kita ketahui, kehidupan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pendidikan dan pencerdasan kehidupan bangsa dijamin oleh negara. Dan sebenarnya itu ada, program itu dari negara, saya yakin ada, cuman nggak teraplikasikan. Nah, siapa yang akan mengontrol itu? Oh, jadi dasar atas keresahan ya, Pak Indra Jaya akhirnya terjun ke dunia politik gitu? Tidak terjun ke dunia politik, digiring, diusung. Oh, diusung. Jadi dari anggota-anggotanya, dari masyarakat sekitar meminta Pak Indra harus nyalon. Oh, gitu. Saya nangkap sekarang Pak Edi. Jadi dari sekian lama berjalannya program-program yang dilaksanakan Bapak Indra Jaya melalui organisasi-organisasi yang beliau geluti, akhirnya beberapa tokoh masyarakat mengusung beliau, menganjurkan beliau untuk turun ke dunia politik, terjun ke dunia politik, supaya ruang geraknya lebih luas gitu, kira-kira Pak Edi. Iya, jadi keahlian dan semangat beliau ini bisa diimplementasikan ke seluruh nasional. Kejajarannya di pulau-pulau lain, di daerah-daerah lain. Artinya gini, competitiveness, kompetisi. Jadi masyarakat sekarang sama seperti kita ketahui, yang bisa kuliah itu hanya yang kaya, toh? Ya, betul. Yang punya duit. Nah, sekarang sarjana aja bersaing. Bagaimana yang bukan sarjana nanti? Insya Allah 5 tahun ke depan organisasi yang dipimpin Pak Indra sudah melahirkan sarjana. Karena sudah berjalan 2 tahun sebelum dan ini ya. Siap untuk pasar. Dan beliau melakukan program pelatihan, menerapkan ekonomi kerakyatan, bagaimana memanage, dan dia langsung coaching satu. Langsung turun coaching satu. Jadi kepada maaf ya. Jadi apa yang dilakukan selama ini, walaupun beliau ketua umum dan ketemunya dengan pejabat, dengan lintas angkatan, apa segala macam, beliau tidak kelihatan sombong. Jadi ketika ada program yang berjalan dan ada masyarakat yang membutuhkan, beliau tidak akan setengah-setengah untuk bertindak gitu ya? Tidak. Jadi yang hebatnya Indra Jaya ini adalah pejuang. Mentalnya itu, mental patriotismenya itu, sekali maju ke gelanggang berpantang balik mundur, berpantang surut ke belakang, walaupun nyawal tantangannya. Jadi kalau beliau sudah merasa tertantang, harus tuntas.
dengan 2 prinsip. 1, harus berhasil. Yang kedua apa? Apa tuh Pak? Nggak boleh gagal. Wah, itu semangat juang sekali. Semangat Jadi, pejuang banget. 1 itu, harus berhasil. Kalau dia sudah turun ke bawah, harus berhasil dan nggak boleh gagal. Dan itulah hebatnya orangnya strategik, yang pemikirannya nggak bisa ditebak. Yang menurut kita impossible, nggak akan mungkin terjadi, bagi dia bisa. Nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Oh, mungkin kita lanjutkan nanti Pak Edi di segmen kedua. Setelah kita rehat dulu sejenak, kawan ngopi, kita akan rehat dulu di segmen kedua, nanti akan kita lanjutkan untuk pembahasan tentang Indrajaya. Jangan kemana-mana.